5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita masih belajar di tema 6 tentang cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang hampir gagal dalam meraih cita-citanya? Yuk kita simak cerita seseorang yang hampir saja gagal meraih cita-citanya. Nah, ini adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Bagaimana kisahnya meraih cita-cita walau nyaris putus asa? Yuk kita simak bersama-sama adik-adik. Tawa riang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo ya. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam, pertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah, berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah, menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Telah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persit Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh adik-adik. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persit Jember, Bayu pindah ke Persikap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON. PON itu Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang adik-adik. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain sepak bola. Namun doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar dapat mengejar ketinggalannya. Nah, kerja keras dan kegigihannya ini membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Diambil dari seozan.blogspot.com. Adik-adik, ini tadi kisah tentang Bayu yang hampir saja putus asa untuk meraih cita-citanya menjadi pemain sepak bola profesional karena mengalami cedera lutut yang sangat parah. Tapi di sini Bayu tidak putus asa. Dia terus bersemangat dan dia terus tekun berlatih setelah operasi lututnya adik-adik. Nah, ini ya adik-adik ya, contoh untuk kita. Kalau kita ingin meraih prestasi kita, mungkin kita akan pernah mengalami kegagalan. Tapi ingat, jangan putus asa. Adik-adik, di sini ada diagram yang akan kita bahas bersama-sama mengenai cita-cita Bayu tadi. Nah, cita-cita Bayu adalah menjadi pemain sepak bola yang profesional. Halangan yang dihadapi Bayu apa tadi? Halangannya yang pertama adalah
mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Lalu halangan berikutnya adalah dia setiap hari harus berjuang menghabiskan waktu 40 menit untuk menuju tempat latihan karena rumah dan tempat latihannya itu sangat jauh. Tapi di sini Bayu tidak menyerah. Dia memiliki sikap yang tidak mudah menyerah. Dia pekerja keras dan gigih. Lalu dia itu sabar dan rajin belajar. Dia sabar memulihkan cedera lututnya. Lalu dia rajin belajar, rajin berlatih untuk memulihkan lututnya dan bisa bermain lagi menjadi pemain sepak bola yang profesional. Nah, usaha yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya adalah yang pertama dia melakukan operasi ya agar dapat berlari kembali. Lalu dia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi gemilangnya. Nah, kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari kisah Bayu tadi adik-adik? Nah, kesimpulannya kerja keras dan kegigihan itu membuat Bayu tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Adik-adik juga bisa mengambil kesimpulan bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu harus kita lawan ya dengan cara berlatih sehingga kita bisa meraih kesuksesan dan meraih cita-cita kita. Adik-adik, tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimana dengan usaha adik-adik untuk meraih cita-cita kalian? Bekerja keras dan pantang menyerah harus dilatih sedini mungkin agar kamu itu tangguh untuk mencapai mimpi dan cita-citamu. Adik-adik, kalian telah belajar mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi. Ya, selama pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang puisi. Nah, selain pelafalan, intonasi dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Adik-adik, saat kalian mendeklamasikan puisi, kalian harus memperhatikan pelafalan atau artikulasi. Jadi, pengucapan katanya itu harus jelas. Intonasi itu tekanan tinggi redahnya nada saat kita membaca puisi. Nah, sekarang ditambah lagi dengan ekspresi. Ekspresi itu raut wajah kita harus sesuai dengan isi puisi yang kita baca. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengetahui makna atau isi puisi tersebut adik-adik. Nah, pada saat mendeklamasikan puisi, pahamilah terlebih dahulu isi dan pesan yang ingin disampaikan oleh puisi tersebut. Apabila puisinya itu tentang harapan dan doa, ya ekspresi wajahnya harus mendukung. Misalnya saat ekspresinya tuh saat kalian sedang berdoa, ya harus ekspresinya ya seperti kita berdoa kepada Tuhan. Jika puisinya tentang harapan, nah ekspresi wajahmu itu menunjukkan mata yang berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Karena kan harapan itu apa yang ingin digapai nanti, apa yang diharapkan nanti, itu harapan. Nah, kalau puisinya tentang pengalaman yang sedih, ya ekspresi wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, seperti saat kamu kehilangan orang yang terkasih. Bukannya malah begini adik-adik, puisinya sedih tapi ekspresi wajah kita senyum-senyum, itu tidak cocok. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama adalah pelafalan atau artikulasi, yang kedua intonasi, yang ketiga adalah ekspresi. Adik-adik, kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah itu dengan menggunakan kaca nih. Kamu berdiri di depan kaca, kamu berekspresi misalnya marah bagaimana, sedih bagaimana, senang bagaimana gitu. Atau kalian bisa meminta bantuan teman kalian untuk mengamati. Nah, setelah itu kalian bisa menghafalkan puisi dan menjiwai puisi tersebut dengan menempatkan diri kalian sebagai bagian dari puisi tersebut. Nah, secara otomatis kalian akan mendeklamasikan puisi tersebut dengan baik karena sudah menjiwai dari raut wajahnya, dari intonasinya, dari artikulasinya, sudah menjiwai tentang isi puisi tersebut.
Nah, adik-adik, setiap agama itu memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadahnya. Kekhasan dan keunikannya itu dipengaruhi oleh fungsi dan budaya masyarakat sekitar yang menggunakannya. Coba adik-adik amati tempat ibadah di daerah kalian, lalu carilah informasi tentang apa saja dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Contohnya di sini nih adik-adik, Kak Citra punya gambar masjid. Nah, contoh kegiatan keagamannya apa? Oh, contohnya adalah untuk sholat wajib berjamaah 5 waktu, untuk sholat Jumat ya, untuk pengajian Al-Quran, ceramah kajian agama, untuk tempat pendidikan Al-Quran ya, pertemuan atau rapat pengurus masjid, peringatan hari-hari besar agama Islam, untuk tempat itikaf, buka puasa bersama, menerima dan menyalurkan zakat, infak seperti itu. Ini tempat ibadah masjid ini bisa digunakan untuk kegiatan agama seperti ini. Contoh yang lain adalah gereja. Nah, gereja itu biasanya digunakan untuk apa? Misalnya ya, menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal ya, lalu menyambut diri manifestasi Yesus Kristus terhadap dunia dalam bentuk kelahirannya, untuk memperingati Kamis Putih atau memperingati perjamuan malam terakhir, lalu memperingati Jumat Agung, Sabtu Suci, memperingati Paskah, memperingati kenaikan Yesus. Nah, di sini juga banyak kegiatan, misalnya berlatih paduan suara gereja, lalu beribadah setiap minggunya. Jadi banyak kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan di gereja. Nah, lalu berikutnya di sini ada vihara. Vihara ini adalah tempat ibadah agama Buddha. Nah, biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan di vihara ini? Otomatis kegiatan sembahyang untuk meneladani perjuangan Buddha dalam hidupnya. Nah, biasanya juga untuk perayaan Waisak. Waisak itu memperingati lahirnya Pangeran Siddhartha. Terus ada Magha Puja, lalu ada Asada ya. Magha Puja itu mengenang peristiwa ketika Buddha itu bertemu dengan 1250 muridnya. Asada itu memperingati penyampaian khotbah pertama Sang Buddha. Lalu di vihara ini juga ada kegiatan keagamaan Katina ya. Itu bagi para umat awam itu berdharma kepada biksu ya, biku. Lalu ada upacara ulambana. Itu bisa dilakukan di vihara, yaitu anak-anak itu mempraktekkan rasa hormat dan kasih sayangnya kepada orang tua. Ini tempat ibadah dan kegiatan keagamaannya. Lalu tempat ibadah agama Hindu yaitu pura atau pura. Nah, kegiatan keagamaannya apa yang dilakukan? Bisa di situ untuk sembahyang memuja Ida Sang Hyang Widi, lalu melakukan Siwaratri ya. Siwaratri itu memperingati malam agung turunnya Siwa, Dewa Siwa. Lalu ada Pager Wesi, itu untuk memuliakan Ida Sang Hyang Widiwasa. Lalu melakukan nyepi untuk hari penyucian dewa-dewa, melakukan galungan atau hari kemenangan Dharma, melawan adharma, kebenaran melawan kejahatan. Lalu di pura ini juga untuk acara kuningan, yaitu resepsi bagi hari galungan. Lalu ada kegiatan juga tawur kesanga, yaitu mengembalikan sari-sari alam yang telah digunakan manusia. Jadi tempat ibadah pura ini banyak sekali ya kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan di pura. Berikutnya, nah ini adalah kelenteng ya adik-adik ya. Nah, kelenteng ini untuk umat agama kepercayaan Konghucu. Nah, biasanya untuk tahun baru Imlek ya. Lalu acara Cap Gomeh, lalu acara Cengbeng. Cengbeng itu adalah ziarah kubur bagi warga keturunan Tionghoa. Biasanya mereka akan beribadah dulu di kelenteng adik-adik. Lalu ada acara Pehcun. Pehcun itu satu bentuk peringatan atau penghormatan kepada nenek moyang. Lalu ada juga sembahyang Tiongqiu. Tiongqiu adalah festival bulan atau festival kue bulan. Ini merupakan hari raya panen yang biasanya juga diperingati di kelenteng. Itu tadi kegiatan keagamaan dari masing-masing agama yang dilaksanakan di tempat ibadahnya. Adik-adik, ingatkah kamu tentang rumah-rumah ibadah di Indonesia? Tentu kamu telah mempelajari berbagai bagaimana umat beragama tersebut menggunakan tempat ibadahnya.
Nah, kali ini kalian akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan keagamaan dan rumah ibadah sebagai objeknya dalam bentuk montase. Kita sudah pelajari ya montase kemarin itu apa. Nah, montase merupakan karya seni yang terbuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut itu bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, koran, tabloid, atau kalian bisa cari di internet, kalian gunting-gunting nih masing-masing. Lalu gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mempunyai makna tertentu. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini adalah contoh dari montase. Ini gambar-gambar di koran, di tabloid, digunting, lalu ditempel-tempelkan menjadi satu gambar yang baru yang memiliki makna tertentu. Nah, untuk membuatnya itu alat dan bahan yang diperlukan adalah pastinya kertas gambar, lalu gambar-gambar yang sudah ada termasuk gambar rumah ibadah, lem kertas, gunting, alat gambar. Pertama, cara kerjanya adalah potong dan atau guntinglah gambar-gambar yang sudah disiapkan. Nah, kedua, tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Nah, gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kalian inginkan. Kalian terakhirnya bisa menyempurnakannya dengan menambahkan gambar tangan atau menambahkan gambar-gambar yang kalian buat dengan tangan kalian. Kalau di sini kan misalnya ini ya, itu misalnya ada air lautnya atau langitnya, ada tanahnya, itu dibuat dengan menggunakan pensil. Seperti itu cara membuat montase. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.